Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, semangat terus, sehat terus di Senin hari ini. Mudah-mudahan dengan libur kemarin semangat kita semakin bertambah, motivasi kita semakin kuat untuk pembelajaran BDR hari ini. Yuk kita simak bukan untuk rangkumannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan akan menyampaikan rangkuman tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Di dalamnya itu terdapat pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan umbi dan bunga. Umbi merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan juga. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi biasanya jika ditanam umbinya langsung tumbuh tunas. Macam-macam umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis contohnya yaitu bawang putih, lalu bawang merah, dan bawang bombay. Kenapa mereka disebut umbi lapis? Karena buahnya terdapat lapisan-lapisan yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, umbi batang, contohnya kentang, ubi, dan singkong. Kentang, ubi, dan singkong tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam batangnya. Nah, makanya mereka disebut umbi batang. Yang terakhir, tumbuhan-tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar, yaitu talas, lalu wortel, dan lobak. Makanya mereka disebut tumbuhan-tumbuhan yang berumbi akar. Nah, setelah umbi, kita masuk ke bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan yang terdapat bagian-bagian bunganya itu, yaitu yang pertama adalah mahkota, ini yang kuning besar ini. Lalu yang kedua kepala putik, ini yang terlihat di sini bulat-bulat kecil. Lalu benang sari, tangkai putiknya, lalu bakal buah, kelopak bunga yang ada pada bagian bawah bunga, lalu dasar bunga. Nah, di sini ada kepala putik dan benang sari. Kepala putik adalah jenis kelamin jantan dari bunga. Jenis kelamin betina dari bunga, dan benang sari adalah jenis kelamin jantan dari bunga. Nah, jika benang sari bertemu dengan kepala putik, maka akan terjadi pembuahan di dalam bakal buah sini. Nah, dari bunga ini kita bisa membuat hasil karya ya ke dalam SBK. Di hasil karya ini kita akan membuat mozaik bunga. Bahan-bahannya yaitu gambar bunga yang udah kita buat, kertas warna, lem, dan pensil. Kita simak petunjuknya ya. Nah, di sini bukan punya gambar bunga. Selain gambar bunga, ada kertas warna, pensil, dan lem ya. Gambar bunganya kita lem dulu. Seperti ini. Kalau sudah dilem, kita ambil kertas warnanya, lalu kita simpan di atas bagian bunga yang sudah kita lem, dan kita tusuk-tusuk deh, disobek. Nah, iya. Terus kalau belum kesobek, kita coba terus ya. Ya, tempel lagi. Bisa ya, dilanjutkan ya sampai selesai. Dalam membuat mozaik bunga, terdapat juga nilai-nilai Pancasila. Pancasila keberapa ya? Pancasila
sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, yang pertama nilai-nilainya adalah bekerja sama. Contoh bekerja sama di rumah yaitu kakak misalkan menyapu di lantai, adik membantu mengepel lantai di rumah, ibu memasak, ayah di luar mencuci mobil. Dan yang kedua, memecahkan kesulitan bersama. Aduh, kakak, ini ibu sedang memberi makan adik. Bagaimana ya? Sedangkan di luar ada tamu. Jadi kakak harus menolong ibu untuk membukakan pintu agar tamu bisa masuk ke dalam rumah. Lalu yang ketiga, menghargai kemampuan ya. Ayah tidak boleh mengejek ibu ketika ibu makanannya keasinan ya. Tapi ibu harus diberi pembelajaran agar nanti kalau buat sayur jangan terlalu banyak makan jangan terlalu memberi garam. Contohnya seperti itu. Terus yang keempat selanjutnya, tidak mengejek. Kakak tidak boleh mengejek adiknya di rumah yang belum bisa naik sepeda ya. Nah, si kakak harus membantu adiknya malah untuk bisa menggunakan sepeda dengan mengajarinya. Nah, begitu juga dengan teman-teman ya. Ketika bersama orang lain, kita juga tidak boleh mengungkapkan keburukan-keburukan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Jadi kita harus menutupi keburukan mereka di hadapan orang lain. Nah, yang terakhir adalah berbagi keahlian. Kalau adik masih belum bisa membuat kue, kakak bisa berbagi keahlian bagaimana cara membuat kue ya. Nah, dari pengamalan Pancasila sila ketiga di atas, Buken juga ingin berbagi kepandaian mengenai matematika ya, tentang pembagian bersusun dalam soal cerita. Nah, di buku tematik tema 3 ada contoh soal halaman 143 nomor 1. Kita baca dulu ya soalnya. Sebuah toko bunga menjual 336 tangkai bunga sedap malam. Bunga tersebut dimasukkan ke dalam 6 pot sama banyak. Berapa isi bunga sedap malam dalam setiap pot? Nah, sebelum menjawab soal, kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya. Diketahui 336 tangkai bunga dan 6 pot. Lalu ditanyakannya, berapa isi bunga setiap pot? Nah, sekarang jawabannya kita buat pembaginya dulu. 336 dibagi 6. 3 bisa nggak dibagi 6? Kalau nggak bisa, kita ambil 2 angka. Nah, di sini Buken sudah sediakan perkalian jika kalian tidak hafal. Nah, kita cari jumlah perkalian 6 yang mendekati 33. Yang mana nih? Ada 6, 12, 18, 20, 24, dan 30. Nah, ada 30. Kita ambil yang 30-nya ya. Simpan di sini. 30 dibagi 6 itu adalah berapa tadi? 5. Nah, setelah ada hasilnya, kita kurangkan. 6 langsung pindahkan ke bawah karena nggak ada temannya. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, sekarang 36. Di sini ada nggak hasil kali perkalian 6 yang hasilnya 36? Kita lanjutkan ya. 6 kali 6 36. Nah, kalau sudah ada, masukkan 6 dikali 6 sama dengan 36. Lalu kalau udah ada,
Langsung dikurangkan. Jadi hasilnya 336 dibagi 6 adalah 56. Jadi kesimpulannya jumlah bunga yang ada adalah 56 tangkai. Alhamdulillah, akhirnya penjelasan Buken mengenai pembelajaran 3 dan 4 subtema 4 sudah selesai. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Buken bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari Buken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.